wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam suasana yang cerah. Bisa saya ini Pak Jumaat dan Bu Sugiyarti sebagai pengawas SD di Kecamatan Cileragung, juga bersama Ibu Kepala SDN 1 Berejo, Bu Madaliatin SPD. Alhamdulillah ini bisa bertemu dalam keadaan sehat, dalam suasana yang cerah ini. Pada saat ini sesuai dengan tupoksi saya dengan sebagai pengawas untuk mengadakan monitoring, evaluasi dan pembinaan. Nah, sesuai dengan topik saya itu tadi, sesuai dengan tupoksi pengawas untuk mengadakan monitoring, evaluasi dan pembinaan, tidak seperti biasanya. Biasanya kunjungan ke sekolah kita biasa ya Bu ya, manual, biasa begitu saja, melihat lingkungan sekolah sekitar seperti ini. Ini sudah kelihatan sangat bersih, indah, rindang. Kebetulan sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang masuk ke dalam Adiwiyata, sehingga kita lihat sekolah begitu hijau, bersih dan tertata rapi. Saat ini tidak seperti biasanya saya bersama Bu Sugi ini mengunjungi sekolah ini, tidak sekedar melihat saja, tapi saya dokumentasikan, saya videokan untuk saya online kan, dengan harapan dengan video ini paling tidak menjadi motivasi. Jadi saya sebagai pengawas sekolah ini ingin dengan dokumentasi video ini, setelah kita tayangkan di online kan secara global begitu, paling tidak saya dengan sebagai pengawas dan Bu Mada sebagai kepala sekolah ini menghargai guru yang kreatif gitu ya, guru yang inovatif, guru yang berkreasi, bagaimana ia mengembangkan sebuah perencanaan pembelajaran yang bagus, bagaimana dengan pembelajaran yang berbasis IT. Dan juga saat ini kan kita tahu bahwa eranya masih era pandemi, sehingga proses pembelajaran ini masih 50% dari jumlah anak yang hadir saat ini. Dan karena situasinya masih pandemi, maka semua warga pendidikan di dalam hal ini ya, kepala sekolah, guru, termasuk anak-anak, ini berjalan proses pelajaran dengan protokol kesehatan. Salah satunya dengan memakai masker ini. Kebetulan saya sedang berbicara ini sehingga biar tidak sesak saya bukain sebentar ini. Dan saat ini habis ini saya mengambil sampel salah satu kelas yang insya Allah disepakati oleh kepala sekolah dan teman-teman untuk diambil salah satu guru yang dipandang mewakili yang lain, dengan harapan dari salah satu sampel ini nanti diharapkan apa yang sudah kami dapatkan yang bisa direkam lewat tayangan video, yang lain bisa melihat bagaimana proses pembelajaran dan lingkungan pembelajaran ada di kelas itu, nanti bisa dilihat dan menjadi motivasi bagi yang lain untuk action yang sama, mengembangkan inovasi yang sama, model pembelajaran yang inovatif yang saat ini sudah mulai digalakkan oleh pemerintah, oleh dalam hal ini Kemendikbud, bagaimana mengembangkan proses pembelajaran berbasis IT. Dan rupa-rupanya hasil koordinasi saya dengan guru yang akan kita kunjungi hari ini, guru ini sudah mulai kreatif mengembangkan proses pembelajaran berbasis IT. Oleh karena itu kita coba sekarang kita melihat ke sana ya, bagaimana proses pembelajarannya, insya Allah sudah dimulai. Mari kita ke sana bersama-sama. Saya bersama Ibu pengawas ini, Bu Sugiyarti, dan Ibu Kepala Sekolah, Bu Madaliatin. Oke, monggo kita ke sana, ke kelas, langsung ke proses pembelajaran. Kebetulan di kelas berapa ini Bu? 5. Di kelas 5 yang saat ini kita kunjungi, di kelas 5 SDN 1 Berejo. Monggo kita masuk langsung ya. Kita lihat actionnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa.
berjalan proses pembelajaran sudah terintegrasi dengan pengembangan pendidikan budaya dan pendidikan karakter, dan hari ini saat ini sedang menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku. Oke, anak-anak begitu semangat lagu nasional Berkibarlah Benderaku. Alhamdulillah mereka melaksanakan pembelajaran sudah berbasis protokol kesehatan, sudah menggunakan masker semuanya. Kita ikuti proses pembelajaran sejenak. Hai. Halo. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga keluarga kalian juga baik. Nah, anak-anak, kalian tahu salah satu ciri makhluk hidup apa? Bernafas. Kalau kita bernafas, waktu kita bernafas, apa yang kita hidup? Oksigen. Kita mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen itu dihasilkan oleh siapa? Tumbuhan. Nah, anak-anak, kemarin kalian belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia itu apa saja? Hidung, paru-paru. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai memelihara organ pernapasan, kita akan terkena gangguan organ pernapasan itu. Nanti pada kesempatan ini kita belajar tentang gangguan organ pernapasan pada manusia. Tema 2, pembelajaran 1. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang sangat penting. Nah, di sini kalau kita tidak pandai-pandai memelihara organ pernapasan, kita akan terkena penyakit. Nah, ini gambar orang bernafas. Ketika kita bernafas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Itu ada 3, yaitu bibit penyakit, pencemaran udara, kemudian faktor fisik. Nah, kalau diurutkan bagaimana? Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, apalagi ya terserang penyakit. Jadi harus menjauh agar tidak terserang kepada orang lain. Tidak banyak berdampak buruk bagi lingkungan. Sudah, kelompok 4. Ini asal pembakaran ikan secara tidak langsung. saat ini proses pembelajaran sedang berlangsung dan anak-anak ini mendapat tugas untuk membaca teks yang ada di sumber utama buku paket. Kita lihat di kelas kita ini sudah tertata demikian rapi, ya, dan banyak alat peraga edukatif yang sudah terpampang ditata dengan rapi. Ini menjadi lingkungan belajar yang menyenangkan dan inspiratif begitu. Di situ sudah pembelajaran sudah didukung dengan ada portofolio dan berbagai alat peraga. Dan setelah kalian membaca dari bacaan, kita ikuti lagi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Untuk tugas selanjutnya latihan soal. Yang pertama, kalian membuat bagan penyebab gangguan pernapasan pada manusia di aplikasi Jambot. Kelasnya sudah bagus dinyalakan. Langsung anak-anak, langsung tugas yang kedua ya, membuat peta pikiran dari pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dapat kamu angkat. Di Jambot juga ada pikiran. Ini Di mana, bagaimana, dan produk mengapa. siswa sesuai dengan IPK-nya ini dicapai. Apa ini? Ini apa ini? Tugasnya ini?
Ya. Siapa namanya? Rizky. Ini sekarang apa, Mas Rizky? Tugasnya membuat peta pikiran. Sudah selesai apa belum? Sudah ada? Masih proses ya? Ini sudah mulai bagus ini. Oke, lanjutkan. Ada ini oke, bagus. Kelompok ganda. Ya, silakan. Di mana kejadian kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan? Apa dampak langsung yang akan dirasakan infeksi paru-paru dan saluran nafas? Penyakit apa saja yang diakibatkan kabut asap paru-paru? Saat kebakaran masyarakat harus menerapkan pola sehat dan bersih. Ada. Namanya siapa? Sebutkan namamu. Ya, Apa yang dinamakan kabut asap? Kabut asap merupakan jenis polusi udara yang dihasilkan dari campuran beberapa gas dan partikel yang bereaksi dengan sinar matahari. Siapa yang paling banyak terdampak kabut asap? Orang yang memiliki gangguan paru-paru dan jantung, lansia, serta anak-anak. Mengapa orang muda lelah dan mengalami kesulitan bernapas? Karena kemampuan paru-paru menjadi berkurang akibat kabut asap. Bagaimana cara mengurangi dampak akibat kabut asap? Tidak sering keluar rumah, memakai masker, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di mana dampak kabut asap yang kondisinya mengkhawatirkan? Di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Ini saat ini pembelajarannya sebenarnya join kuisisi ya, game permainan pembelajaran dengan apa, dengan game. Sehingga pembelajaran ini alhamdulillah di sekolahnya sudah berbasis IT. Jadi sudah dikembangkan model pembelajaran IT dan kita melihat pembelajaran sudah berbasis sudah dikembangkan portofolio. Pembelajaran ini sudah terintegrasi dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa, juga sudah terintegrasi dengan GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Ini kita lihat ini. Kita lihat di kelas ini sudah ada sudut baca juga. Sudah ada sudut baca, sudah tersedia berbagai bacaan-bacaan yang menarik, yang meningkatkan pengetahuan bagi anak-anak, sehingga anak-anak tidak terbatas belajarnya itu hanya pada buku paket yang utama, tapi mereka ini, anak-anak ini di sela-sela beristirahat atau jam-jam kosong itu, anak-anak bisa ke sudut baca ini menambah pengetahuannya, membaca buku-buku literasi yang ada di sudut baca. Ini kelas ini sudah mulai kreativitas. Coba kita lihat ini di anak-anak sudah dibentuk untuk pengembangan cooperative learning. Untuk pengembangan cooperative learning, anak-anak ini sudah dibuat kelompok-kelompok belajar begitu. Ini kebetulan ini ada kelompok panda. Berarti di kelas ini mengembangkan kelompok belajar menggunakan binatang-binatang langka ini. Kemudian ini ada kelompok singa ini ya. Setiap kelompok kita lihat ada 4 siswa ini. Yang di sini ini kelompok badak. Ini kelompok badak ini. Jadi menarik ini. Kemudian satu lagi kelompok zebra. Ya. Nama-nama kelompok ini tidak sekedar nama kelompok untuk membedakan kelompok, tetapi nama yang sekaligus ada objek gambarnya, sehingga bagi anak menjadi informasi, menjadi sumber belajar juga, tidak sekedar nama kelompok,
Ini menjadi hal yang menarik karena ini menjadi bagian dari sumber belajar juga. Kita tahu apa tidak semua anak memahami semua binatang-binatang asal. Dengan nama kelompok belajar yang disertai dengan gambar seperti ini akan menjadi informasi dan menjadi bagian dari sumber belajar bagi anak untuk melengkapi betul belajar yang hari ini. Kita lihat juga ini ada portofolio ya. Portofolio ini adalah semua hasil karya siswa, hasilnya diletakkan di sini di masing-masing anak yang sudah punya. Anak-anak semuanya punya portofolio ya? Punya ya? Ya. Yang sudah kamu miliki portofolionya di satu map kamu ada apa ini? Ada gambar? Ada gambar. Kemudian ada apa lagi? Cerita, puisi, pantun. Ada apa? Ya ada. Apa lagi yang apa lagi di portofolio kamu? Oh iya, matematika. Semua mata pelajaran ada ya. Ada tugasnya. Kemudian diletakkan di portofolio masing-masing. Nah ya, portofolio ini juga menjadi salah satu sumber untuk penilaian bagi kamu ya. Dijelaskan dengan cara-caranya dalam portofolio. Alhamdulillah, pembelajaran kamu sudah modern, sudah kreatif, sudah berbasis IT, ya kan? Sudah melibatkan penggunaan HP. Jadi ini anak-anak pembelajaran kamu oleh guru sudah dipandu berbasis IT. Ini sudah kreatif sesuai dengan anjuran pemerintah, Kemendikbud untuk memulai berinovasi mengembangkan pembelajaran berbasis IT. Kebetulan di sini anak-anak sudah punya semua ini. Android itu sudah punya semua sehingga ketika guru mengembangkan pembelajaran berbasis IT, anak-anak sudah bisa mengikutinya dengan bagus. Jadi anak-anak, yang perlu kamu sadari, HP ini tidak sekedar hanya untuk telepon, untuk WA, untuk chat ya. Tidak sekedar itu, tidak sekedar sebagai hiburan enggak anak-anak, tetapi berfungsi sebagai media pendidikan, media belajar. Anak-anak, ini bagian dari teknologi. Kalau kamu tidak bisa memanfaatkan dengan bagus, bukannya menambah kamu jadi cerdas anak-anak, tapi justru sebaliknya. HP ini kalau kamu tidak digunakan dengan bijaksana, bukannya kamu semakin giat belajar, tapi malah sebaliknya anak-anak. Hanya mainan game, hanya mainan mungkin apalagi YouTube yang lain-lain ya. Jadi jangan hanya begitu. Manfaatkan Android, HP yang kamu miliki ini sebagai bagian dari sumber belajar ya. Ingat anak-anak, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kelas kamu juga sudah mulai bagus ini ya. Banyak alat peraga ya, buatan pabrik, buatan guru, buatan kamu juga. Itu sudah ada madingnya juga, sudah ada silup baca. Ini kemudian juga sudah ada portofolionya. Anak-anak, alat-alat peraga semacam ini tidak sekedar menjadi pajangan di rumah anak. Bisa kamu lihat, bisa kamu baca, bisa kamu pelajari, bisa jadikan sebagai sumber belajar. Alhamdulillah, kamu sudah ada kelompok belajar sudah. Ini sebagai pengembangan dari cooperative learning ya kan. Pembelajaran anak-anak tidak selalu, kebetulan saat ini adalah indoor learning ini. Kebetulan indoor learning, pembelajaran di dalam kelas ya. Nanti suatu ketika guru bisa mengajak kamu melaksanakan pembelajaran di luar kelas, outdoor learning ya. Dijaga kebersihannya seperti ini anak-anak ya, karena kebersihan sebagian dari iman kamu ya. Dijaga kebersihannya, setelah dijaga jangan dikotori lagi. Ketika kamu melihat kotoran yang kamu ada di bawah kamu, setelah kamu sikap kamu yang bagus bagaimana? Dibersihkan. Sampahnya dibuang di mana? Di tempat sampah ya. Demikian ya. Dijaga ketertibannya. Jadilah kamu generasi bangsa yang cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih anak-anak ya. Ini kebetulan saat ini Pak Cumana Bu Sugi dengan kepala sekolah ya melihat proses pembelajaran kamu. Alhamdulillah sudah jumpa, sudah oke.
nanti harapannya anak-anak ketika Pak Sumaha Bu Sugi ini juga ke sekolah yang lain, paling tidak menjadi informasi bagi sekolah yang lain. Oh ternyata di sekolah sana sekolahnya bersih, sudah hijau, sudah tertata rapi, sudah ada kelompok belajar. Pembelajarannya sudah berbasis IT, ya, sudah ada sudut baca dan berbagai kreativitas peraga yang sudah dilakukan. Nanti ini kelas kamu akan dilihat banyak orang. Apa yang positif, apa yang bagus di kelas kamu nanti tidak sekedar dilihat orang lain, tapi biar dicontoh oleh guru-guru yang lain, terutama guru-guru pemula, yang guru-guru yang baru anak, biar meniru guru-guru yang senior bagaimana mengembang kreativitasnya di kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan sukses semuanya, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kamu bisa tercapai. Ya, Amin. terima kasih. Nanti Pak Jum akan lanjut ke sekolah yang lain anak-anak ya, dengan acara yang sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.